lebih tahu daripada beliau dan beliau nggak mungkin lebih tahu daripada saya. Apa itu rasanya babi di mana? Karena itulah teman-teman, ketika biasanya ada persoalan-persoalan, saya lebih senang berdiskusi. Kemudian kita undang, dan kita tidak usah merasa malu kalau kita salah. Akui, sampaikan bahwa kami salah, yang benar yang seperti ini. Jika kita benar, jangan menggurui dan tutup aibnya. Alhamdulillah, malam ini telah masuk pada tanggal 19 Rabiul Awal 1439 Hijriah. Mendapatkan kesempatan yang sungguh terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kesempatan untuk bisa terus meniti nilai-nilai ibadah kita, menutupi kekurangan kita, sehingga dengan bekal itu saat kita pada waktunya kembali kepada Allah, InsyaAllah sudah semakin lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tadi kita sudah awali jumpa kita di malam ini dengan menunaikan salat maghrib berjamaah, sunnah dari Al-Quran, bahkan dari hadis Nabi SAW adalah kita mencoba berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amalan yang telah kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima seluruh amalan kita sampai maghrib ini, terkhusus amalan salat maghrib serta amalan dalam sesudahnya. Teman-teman sekalian, jumpa kita malam ini cukup spesial, dan bahasan APS Al-Quran Sunnah Solution pada malam ini juga menjadi istimewa, karena tidak sekedar membahas tentang topik yang juga terkait dengan materi kita, tapi lebih istimewa untuk malam ini dengan menghadirkan juga insyaAllah tamu, sahabat dan saudara kita yang juga cukup istimewa. Sebetulnya ada satu kursi lagi, cuman kami simpan di belakang karena nampaknya sampai malam ini orangnya tidak datang, ya? Kami simpan di belakang. Sama, beliau punya masalah dengan Abu, saya punya masalah dengan Abu, jadi abu-abu, ya? Jadi setiap abu-abu pasti jelas. Kita yang putih saja, ya? Kan putih nggak putih. Barangkali datang. Baik, sudah. Persiapan. Kita coba buka sedikit pelan-pelan. Lagi datang. Kita ini teman-teman sekalian sedang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa ini, anugerah yang luar biasa. Itu tidak didapati barangkali dalam waktu yang singkat, butuh tanggungan waktu bahkan bertahun-tahun. Apa anugerah itu? Yaitu anugerah semangat yang dihadirkan pada kolbu muslim Indonesia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendekatan yang lebih mulia. Apa pendekatan dengan lebih mulia itu? Inilah yang terbaik teman-teman sekalian. Ternyata pendekatan kepada Allah dengan ranah ibadah itu pesan dari Nabi, dia akan lebih mulia jika itu dilengkapi, diawali dengan bekal pengetahuan. Anda ingin sholat, Anda belajar bagaimana cara sholat yang baik. Anda ingin zakat, Anda belajar bagaimana cara zakat yang baik. Anda ingin haji, Anda belajar bagaimana cara haji yang baik. Dan tempat ketika Nabi mengajarkan pengetahuan itu adalah masjid. Masjid bukan hanya tempat untuk sholat, tapi di situ ada tempat untuk ta'lim, ada ahlus sunnah, ada tempat untuk berinfak, ada tempat untuk berbagi dalam kebaikan, ada tempat untuk bisa mengentaskan segala kegelisahan. Alhamdulillah, saat-saat ini, momentum yang paling membahagiakan saat ini, Allah tanamkan dalam jiwa-jiwa muslim Indonesia kesenangan, kebahagiaan datang ke masjid
merapatkan barisan di masjid untuk memenuhi majlis-majlis taklim. Kami kunjungi beberapa tempat di Indonesia, Masya Allah, dari Jawanya sampai ke ujungnya, sampai ke Sumateranya, sampai ke Sulawesinya, sampai ke Kalimantannya. Berita baiknya bagi kita, ada cahaya-cahaya Islam mulai terpancar di masjid, yang dengan itu kita kirimkan inspirasi pada dunia. Insya Allah Islam akan muncul warnanya dari Indonesia dan memberikan nilai-nilai kemuliaan bagi seluruh dunia. Takbir. Namun fitrah dalam kehidupan, setiap ada kebaikan itu akan ada bersanding dengan lawannya yang tidak baik. Bukan untuk menghadirkan sebuah kesulitan bagi kita untuk menghadapi kebaikan, bukan. Tapi hadirnya tantangan itu, satu, supaya Allah bisa menguji kita di mana kesungguhan kita untuk bisa menampilkan kebaikan itu, sekaligus untuk memberikan pahala-pahala terbaik bagi kita semuanya. Karena itu saat Allah menciptakan jujur, ada lawannya dusta. Supaya dengan dusta itu bukan berarti kita mesti berdusta, bukan. Dengan dusta itu diciptakan untuk menguji apakah kejujuran kita konsisten atau tidak. Ketika kita jujur, pahala diberikan. Ketika kita berusaha, ada ikhtiar semakin lebih baik lagi. Nah teman-teman sekalian, dalam hal saat ini umat Islam bersatu untuk menghadirkan nilai-nilai keislaman dalam berbangsa kita, bukan ingin merubah bangsa ini jadi bangsa yang berbeda asas atau misalnya mohon maaf dasarnya, itu tidak perlu dilakukan. Negara kita Indonesia sudah bagus, asasnya sudah bagus, bahkan segala pasalnya mewakili kita untuk bisa menerjemahkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan berbangsa kita. Yang sekarang kurang di kita itu, bagaimana kita bisa mengamalkan nilai undang-undang dalam bentuk mengamalkan nilai ibadah dalam kehidupan kita. Perhatikan dasar negara kita, Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Cara memahaminya pasal 29. Ayat 1-nya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menerjemahkan pasal ini supaya negara bisa menjamin penduduknya bisa mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka kalau kita beribadah dengan nilai-nilai Islam, itu dijamin oleh undang-undang. Bagaimana cara beribadah itu? Dalam Islam cara ibadahnya mesti kafah, menerjemahkan nilai-nilai keislaman dalam lingkup kehidupan kita. Maka bagaimana saat memandang, pandangannya Islami, lihat yang baik-baik, yang jelek tinggalkan. Tapi terjemahnya yang bagus ya, sendal baik ambil, sendal jelek tinggalkan, bukan yang gitu. Ya, yang menurut Allah baik kita ambil, yang jelek tinggalkan. Lisannya baik, tidak ada lisan dusta. Telinganya baik, tidak mendengar yang buruk-buruk, termasuk tangan sampai ujung kakinya. Maka dari itulah kalau umat Islam di Indonesia yang jumlahnya terbesar di dunia, semuanya menerapkan nilai Islam dalam kehidupan. Pengusaha tangannya baik, tidak ada maksiat dengan tangan. Maaf, bisa. Diplomat, birokrat, militer, kita rakyat dan sebagainya, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki baik. Maka demi Allah saya katakan akan tentram kehidupan di bumi Indonesia ini dalam nilai-nilai yang terbaik. Baik hubungan kita dengan orang sesama muslim ataupun juga muslim dengan non-muslim, insya Allah akan tercipta kebaikan-kebaikan. Tidak ada sejarahnya ketika orang Islam bisa memberikan warna dalam kehidupan dunia, tidak ada sejarahnya ketidakcocokan dengan umat yang lain. Silahkan cek dimanapun. Islam di Arab begitu muncul tantangan dihadapi, masuk Islam di puncaknya, ternyata yang di bawahnya bisa hidup dengan damai. Islam dibawa ke Spanyol di Eropa, begitu diterapkan nilai Islam yang muncul peradaban, bisa hidup berdampingan. Islam dibawa ke Babilonia, muncul nilai Islam, bisa hidup berdampingan. Islam dibawa ke Nusantara, yang Hindu tenang, yang Buddha tenang, yang lain tenang. Jadi jika antum berislam sekarang, membuat tetangga-tetangga kita yang Nasrani tidak tenang, membuat yang Hindu tidak tenang, membuat yang Buddha tidak tenang dengan sikap kita, maka ada yang salah dengan keislaman kita. Ada nilai-nilai yang harus kita praktikkan. Hanya tantangannya, ketika sekarang orang semangat untuk bersatu menghadirkan nilai Islam, kita dihadapkan pada tantangan untuk menguji ketangguhan kita dalam menerapkan nilai keislaman itu. Di antara ujian itu teman-teman sekalian, kalau datang dari luar, barangkali akan lebih banyak kelihatan. Tapi ini datang dari dalam diri kita sendiri, dalam tubuh umat Islam sendiri. Nah penyakitnya kadang tidak sadar kita pun melakukan itu. Apa di antaranya? Satu adab. Adab di dunia maya, adab di dunia nyata. Ini yang jadi kelemahan kita sekarang. Banyak orang ke majelis ilmu belajar ilmu, tapi sedikit yang belajar adab. Padahal ulama dulu, bahkan ada yang menyebut teman-teman yang ikut kajian salaf dan sebagainya, ingat, ulama salaf itu dulu, itu mendahulukan adab dibandingkan dengan ilmu. Bahkan ada yang belajar adabnya sampai 20 tahun, ada yang 30 tahun, belajar ilmunya 10 tahun. Adab didahulukan, ketika adab dapat, baru ilmu muncul.
Imam An-Nawawi, kebanyakan orang mengkajinya Al-Arba'in 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Padahal yang beliau tulis pertama kali tentang adabnya dulu. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Begitu menguasai adabnya, Al-Arba'in akan cepat dikuasai. Riyadhus Shalihin akan gampang dipahami. Al-Majmu'nya akan gampang kita telan. Adabnya dulu. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari menulis 19 kitab. Sebelum menulis Risalah Ahlussunnah Al-Jamaah, ya, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, dan turunan yang lainnya, yang ditulis pertama apa? Kitab adab dulu. Jadi ini kelemahan kita sekarang, sehingga mohon maaf kita ingin menegakkan nilai Islam di dunia maya, adabnya hilang. Adabnya hilang. Silakan cek betapa banyak di antara kita saling mencela. Betapa banyak di antara kita saling menuduh. Betapa banyak di antara kita mohon maaf saling menyalahkan, saling membuat hal yang tidak baik dalam kehidupan. Padahal antum tahu ketika mengerjakan itu salah. Tapi kenapa bisa muncul? Ada sesuatu yang mesti kita kaji. Dan yang hebat teman-teman sekalian, dunia nyata pun tidak ingin ketinggalan. Hadir di lingkungan kita dalam nilai-nilai dunia nyata yang sekarang dihadapkan pada tantangan besar kepada kita. Inilah kemudian ada yang mengaku muslim, hadir di sekitaran kita, tapi tidak beradab bukan hanya dengan sesama makhluk, tapi bahkan adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ditemukan. Karena itulah malam ini kita coba akan kupas teman-teman sekalian wilayah-wilayah adab itu, bagaimana kemudian kita bisa menyikapinya, dan berita hebatnya, alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hari kebelakang ini Allah telah titipkan di lisan-lisan dan tulisan tangan orang ini hadis-hadis Nabi SAW dan nilai-nilai pengetahuan yang Allah tanamkan pada kita sebagai informasi besar bahwa kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ada sesuatu yang kita bisa kaji malam ini, plus saya datangkan dengan kitabnya, dengan referensinya yang telah ditulis ratusan tahun yang lalu. Ternyata kita dapatkan sekarang nilai-nilainya, plus dengan tokoh-tokohnya, plus dengan data-datanya. Mudah-mudahan dengan semua itu kita bisa menyikapi dengan baik, dan nanti kita akan berbagi dengan Ustadz Felix. Tapi ingat, pembicaraan kita pembicaraan yang ilmiah. Ilmiah itu sifatnya ada argumentasi, ada data, ada hitamnya, ada putihnya. Yang abu-abu tidak kita bahas. Alhamdulillah. Celananya hitam, bajunya putih. Ya, baik. Yang hijau yang tidak jelas tidak kita angkat. Baik. Bismillah, kita berikan dulu sesi untuk Ustadz Felix. Karena ini dunia maya, dunia nyata. Dalam dunia maya, ini beliau lebih eksis ya. Bahkan kemarin di TV One followernya paling banyak. Kalau saya barangkali banyak kekurangannya di situ ya. Jadi kalau saya berbagi belakangan saja. Saya makhluk dunia nyata, ini makhluk dunia. Baik, dunia maya permainannya halus, dunia nyata langsung berhadapan. Jadi kalau Anda ingin mengenal makhluk halus, ini saya. Baik, langsung saja karena waktu kita ke Isya ada beberapa yang singkat. Saya langsung berikan mic saya insyaallah supaya saya tidak punya kesempatan untuk memotong beliau. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pencipta kita semuanya. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah senantiasa kita bersyukur, karena kepadanya pula kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salam dan salam semoga tercurah dan melimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, manusia mulia yang insyaallah senantiasa kita teladani, senantiasa kita contohi setiap perbuatan maupun perkataan-perkataannya, dan kita memohon kepada Allah agar setiap yang beliau bawakan buat kita ini mau kita tiru, mau kita teladani, mau kita contoh sampai dengan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Tadi zuhur saya mendapatkan pesan singkat di WhatsApp saya. Lalu kemudian menyampaikan begini, Ustaz,
Ustaz Adi Hidayat dari kemarin mencoba menelpon aku nggak bisa. Saya langsung mencoba sebenarnya. Lalu saya mikir bisa. Kalian sama ngomong apa ya? Sampai kemudian saya dipanggil kemari. Karena memang alhamdulillah saya menerima banyak sekali nasihat daripada beliau, menerima banyak sekali ilmu daripada beliau. Alhamdulillah pada hari ini bisa berjumpa dan kemudian menimba nasihat itu lagi. Karena saya pikir saya salah apa ya semalam dari ngomong di LC ya. Alhamdulillah ternyata bukan itu gitu kan ya, menjadi permasalahan. Alhamdulillah saya juga bingung ya kalau seandainya tadi beliau ceritakan, dan kebetulan saya juga membaca beberapa yang beliau ceritakan tadi di media sosial. Ada yang mengkritik beliau gitu ya, terus kemudian diajak debat gitu ya. Sorry saya harus menyampaikan satu hal. Saya tuh sering ngomongin beliau ketika lagi beliau gak ada tapi insya Allah ngomongnya yang baik gitu ya. Kalau kemarin ngomong begini, berani kan ada orang mau mendebat Adi Hidayat. Nah kalau saya tuh mau debat Adi Hidayat gitu ya, saya pikir saya lebih deg-degan ketemu dengan Ustaz Adi daripada kemudian kemarin ya. Karena kalau misalnya ketemu yang kemarin nggak ada masalah. Kalau misalnya debat sama Adi Hidayat ya, baik kita mulai acara debatnya. Beliau mungkin bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Mohon maaf. Ya, jadi artinya alhamdulillah ya. Jadi memang ajaib, memang mungkin pengetahuannya luar biasa ya, sehingga beliau kemudian berani untuk berdebat tadi. Tapi kita hargai, bagaimanapun juga banyak orang yang mencari cara bagaimana caranya bisa lebih bagus daripada Ustaz Adi Hidayat. Dan itu adalah sesuatu yang baik di Indonesia insya Allah. Dan saya pun sering juga mencari apa sebenarnya saya bisa lebih hebat daripada Ustaz Adi Hidayat. Kalau hafalannya kita pikir tidak usah diragukan ya, posisi dan sebagainya. Walaupun saya juga mengatakan, loh emang saya nggak bisa, saya juga bisa. Katanya kanan atas itu bikin karya, tengah atas lupaku. Dia jelas ya. Tapi ternyata beliau juga tahu lebih banyak daripada saya soal saya. Jadi saya juga mau nyerah. Setelah saya cari-cari ada satu hal yang insya Allah saya lebih tahu daripada beliau, dan beliau nggak mungkin lebih tahu daripada saya. Apa itu? Rasanya babi di mana? Nanti jangan sampai di media sosial nanti posting kayak gitu ya. Dulu nanti nyobain deh. Jadi saya alhamdulillah. Jadi kita ini hidup di dalam dunia yang memang sekarang lebih banyak dunia mayanya ya. Dan saya sudah nulis dalam buku saya judulnya The Art of Dakwah, bahwa dalam buku The Art of Dakwah ini ada perubahan lanskap dakwah yang sangat besar. Yaitu adalah bahwa dakwah ini mulai banyak sekali di media sosial. Dan itu mulainya ketika tahun 2007, ketika teman-teman lebih banyak punya handphone, dan bahkan waktu itu pun tukang becak pun punya handphone. Dan peningkatan itu tinggi sekali. Jadi kalau bisa dibandingkan datanya pada tahun 2014 itu BPS mengeluarkan data bahwa tahun 2014 dan tahun 2015 prediksi mereka pengguna internet itu sudah 88 juta orang. Bisa dipahami ya? Jadi 88 juta pengguna internet. Setelah kemudian diteliti pada tahun 2015, ternyata bukan 88 juta pengguna internet, tapi 96 juta pengguna internet. Sekarang katanya roughly sekitar 100 sampai 115 juta pengguna internet di Indonesia. Yang menarik adalah teman-teman sekalian, setelah dilihat daripada data BPS tadi, ternyata di antara 100-an juta pengguna internet itu, ternyata 80% di antara mereka adalah namanya digital native. Digital native ini adalah orang-orang yang mereka lebih banyak hidup di media sosial dan sudah tidak lagi analog. Kalau saya, Ustaz Adi, itu lahir di zaman analog, tapi beraktivitas di dunia digital. Maka kita sebenarnya penjembatan antara dunia analog dan dunia digital. Tapi ada orang-orang yang sudah lahir di dunia analog nggak bisa beradaptasi dengan dunia digital. Ada pula orang-orang dunia digital yang tidak lagi tahu tentang dunia analog. Inilah namanya digital native. Ciri-cirinya dipublis oleh media. Ciri-ciri digital native ini adalah satu, mereka lebih rela kehilangan kuping daripada kehilangan paket internet. Ini mereka. Jadi saking kemudian keterlibatan mereka dengan HP ini sangat tinggi sekali dengan gadget ini, maka mereka lebih mementingkan paket internet daripada telinga mereka. Ini adalah kemudian dunia digital native. Nah, ternyata 80% daripada ratusan juta itu, atau sekitar 80 juta orang di Indonesia itu beraktivitas di internet. Pertanyaannya, mereka beraktivitas di internet berapa lama? Di zaman saya tahun 90-an, tahun 80-an itu yang paling banyak media penyebaran adalah televisi. Maka orang-orang melihat televisi rata-rata 6 jam per hari atau 5,5 jam per hari di zaman saya. Ciri-cirinya apa? Bapak-bapak yang lahir tahun 80-an, anak-anak yang lahir tahun 80-an nggak ada, atau lebih bawah daripada tahun 80-an, 75, 77 gitu.
siapa pembawa acara dunia dalam berita? Sudah pasti paham. Jadwal-jadwal TV biasanya kita hafal. Itu yang nggak mungkin dihafalkan pada orang-orang zaman sekarang. Kenapa? Dunianya beda. Kita nonton TV, mereka tidak. Ternyata zaman sekarang TV itu tidak banyak yang nonton. Mungkin sekitar 3,5 jam per hari. Dan ternyata banyaknya orang-orang menghabiskan di dunia media itu habisnya di internet sekitar 50 menit itu di dunia internet. Dan ternyata 90% atau lebih itu dihabiskan di media sosial. Bisa dipahami sampai di sini? Bahwa ada perubahan lanskap yang cukup besar pada dunia dakwah, bahwa aktivitas-aktivitas dakwah yang dulu ada di koran, dulu ada kemudian di televisi, kemudian sekarang masuk ke dalam dunia maya, media sosial sebagai tempat penyebaran yang paling besar. Maka siapapun yang bisa eksis di dunia maya, maka dia memimpin apa yang terjadi di dunia nyata. Begitu Ustaz. Saya jadi grogi. Jadi, nah kita lanjutkan, alhamdulillah. Jadi ini adalah kemudian perubahan lanskap yang cukup besar. Nah sehingga banyaklah kemudian perdebatan itu sekarang dunia media sosial, teman-teman sekalian. Nah perlu kita sampaikan sebenarnya, teman-teman sekalian, apa sih kunci daripada semua ini? Kuncinya apa yang saya sampaikan pada malam ini sebelum kita melihat sholat isya adalah inti daripada dakwah, teman-teman sekalian, yang mengawali daripada adab, ilmu dan sebagainya yang saya pelajari dari beliau, saya pelajari daripada ustaz-ustaz yang sekarang insya Allah ikhlas berdakwah di Indonesia. Ini adalah satu hal yang menjadi inti daripada dakwah. Andai kan kita berbicara tentang ukhuwah, maka inti daripada ukhuwah adalah mahabbah, saling cinta di antara kita. Tapi inti daripada dakwah adalah rahmah, adalah rasa cinta. Maka kemudian Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam salah satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sempurna keimanannya sebelum dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Antum nonton misalnya bioskop misalnya, satu film yang bagus. Habis nonton bioskop, kalau antum senang dengan bioskop tadi filmnya, antum pasti akan sebarkan kemana-mana. Antum baru pulang dari satu restoran misalnya, habis makan satu makanan yang enak, antum pasti pengen ngajak orang yang paling antum cintai dalam hidup antum. Betul kan ya? Kalau anda yang jomblo-jomblo gitu kan ya, ini kan banyak yang jomblo, ingat ibunya gitu kan ya, mau ngajak ibunya makan hal yang sama. Kenapa? Karena dia mencintai ibunya. Begitu dia mendapatkan sesuatu yang baik untuk diri dia pasti kepikiran pada seseorang yang dia cintai. Sama seperti seorang pengembang dakwah. Seorang pengembang dakwah yang melakari seluruhnya adalah cinta yang Allah berikan bagi dia. Karena Islamnya adalah agama cinta, maka Allah memulai Al-Quran ayat-ayatnya dengan kata-kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Allah itu maha pengasih, semuanya dia kasih, semuanya dia beri, dan maha penyayang. Dan sayangnya Allah itu diberikan pada orang-orang yang mukmin yang ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka muncul kemudian rasa cinta pada Allah, rasa cinta akan agama ini. Dia menemukan Islam. Ya Allah, betapa tenangnya diri saya ketika sujud, mendapatkan Tuhan yang benar, mendapatkan yang disembah yang benar. Ya Allah, ternyata lengkap sekali ajaran Islam. Bagi diri saya manfaatnya seperti apa? Bagi diri saya manfaatnya seperti apa? Nggak akan ada masalah antum kalau antum menerapkan Islam. Saya pun merasa begitu. Ketika dia merasa Islam bermanfaat buat dia merasa Islam itu keren buat dia merasa Islam itu hebat buat dia pasti akan nyebarin pada orang lain. Nah maka ketika ada yang nanya pada saya, Ustaz, bagaimana caranya supaya kita ini tetap istiqomah dalam berdakwah? Karena mahasiswa ini kadang-kadang disibukkan dengan PR, disibukkan dengan tugas, disibukkan dengan ujian-ujian, disibukkan dengan tesis, disibukkan dengan skripsi dan sebagainya. Saya bilang sama dia, antum cinta gak sama Islam? Antum cinta gak dengan Allah dan Rasul? Kalau antum mencintai Islam, mencintai Allah dan Rasul, antum pasti akan mencintai manusia. Kalau antum mencintai manusia, antum mau apa yang antum rasakan itu dirasakan oleh semua manusia. Dari situ muncul orang berdakwah dari hati, karena dia cinta pada orang-orang. Nggak akan muncul dia menyalahkan orang lain dengan sedemikian mudah. Nah kenapa? Karena dia cinta. Contoh, pengantin baru itu biasanya masih banyak rasa cintanya, betul begitu? Kalau misalnya istrinya kesandung gitu kan ya, kemudian dibilang sakit di mana deh, ada yang diperbaiki di mana? Jadi jalannya memang parah ini, masa kamu sampai tersandung? Itu pasti ada banyak cinta. Tapi biasanya kalau sudah nggak ada cinta lagi, yang ada adalah menyalahkan, gitu kan ya? Istrinya kesandung, ngomongnya kayak tadi, bukan? Ngomongnya, makanya kalau jalan pakai mata. Tadi mulai menyalahkan. Dia seneng ketika ada orang lain berbuat salah. Karena dia bisa bilang, makanya benar kan yang saya bilang kan, kamu si bandel. Dia mulai senang menyalahkan. Padahal orang dengan rasa cinta itu, ketika dia berdakwah, dia menemukan orang yang berbuat salah, dia sedih, bahkan mau ngomongnya sulit. Kalau ini adalah gak merupakan suatu kewajiban, maka ini adalah dasar daripada segala-galanya. Bagaimana adab itu bisa dibentuk? Karena rasa
cinta. Kita mendapati orang yang lebih berilmu, kemudian kita tunduk karena ilmunya. Kita mendapati orang menyampaikan Islam, kita ambil kebaikan-kebaikannya. Kita hargai usahanya dalam menyampaikan kebaikan. Kita ambil apa yang bisa diambil daripada dia. Kita merasa nggak lebih baik daripada dia, karena bisa jadi walaupun kemudian penyampaiannya tidak sebagus yang kita punya, tapi karena niat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bisa jadi karena kita lebih terkenal, bisa jadi kemudian kita lebih pintar, lantas kita kemudian sombong dengan kepintaran itu, lalu kemudian jatuh dengan kepintaran itu, jatuh dengan keterkenalan itu, lalu kemudian kita tidak dikenal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpikir begitu karena semua bagian daripada rasa cinta tadi. Ini adalah bagian daripada adab tadi. Nah, saya pikir itu yang pengen saya sampaikan secara singkat. Kalau misalnya teman-teman mau baca lebih banyak, tahun 2007 ketika saya mulai dakwah di media sosial, di Facebook itu saya nulis ada 2 tulisan tentang dunia maya. Waktu itu belum ada media sosial, sehingga saya tulis judulnya Etika Dakwah Dunia Maya. Itu ada 2. Yang pertama adalah etika debat dan diskusi, yang kedua adalah etika posting dan bersikap. Jadi bagaimana sih ketika antum bersikap di dunia maya? Bagaimana ketika antum mau mendebat orang di dunia maya? Apakah setiap orang yang kemudian hadir antum tidak suka lalu antum harus debat? Enggak juga begitu. Apakah setiap orang yang tidak setuju sama antum harus kemudian debat agar sebenarnya sesuai dengan antum? Enggak juga begitu. Kadang-kadang ada waktunya di mana kita menjelaskan, ada waktunya di mana kita kemudian meninggalkan. Nah, kapan kemudian proses itu terjadi? Nah, itu kemudian saya tulis judulnya Etika Dakwah Dunia Maya 1 dan 2, tentang etika posting dan bersikap, dan 1 lagi tentang etika debat dan diskusi. Nah, itu bisa dibaca di felixshow.com. Artikel sederhana saja, saya cuma merangkum beberapa dalil tentang kemudian diskusi dan debat, tentang posting dan bersikap yang disesuaikan dengan zaman now. Baik, terima kasih teman sekalian. Ini bisa saya sampaikan selaku Ustaz dunia maya, gitu kan ya. Selaku orang dunia maya dan goib, gitu kan ya. Insyaallah kita akan mendengarkan bareng-bareng dari Ustaz Adi yang insyaallah, masya Allah bagi saya Indonesia terus bersyukur, dan memang betul kita memang merasa bersyukur di Indonesia punya orang-orang yang ikhlas, dan kita dianugerahkan oleh Allah kesempatan yang belum diberikan saya pikir di tempat-tempat yang lain. Girah yang sangat besar untuk bersatu, girah yang sangat besar kemudian untuk bersemangat, lalu kemudian mereka mencari Islam, dan girah inilah yang insya Allah akan kita jaga dan bagian yang berada kita Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dulu ya Pak ya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah bagian pertama sangat Felix dan memberikan banyak pelajaran kepada kita dari boleh informasi dunia-dunia yang tadi disampaikan oleh beliau, masyarakat analog, masyarakat dengan perkembangannya, sampai kemudian ditutup dengan kalimat-kalimat cinta. Saya sangat berharap mudah-mudahan dengan ini apa yang disampaikan meresap dalam kolom kita, dan beliau pun saya kira malah menaik dari statusnya dari Ustaz dunia maya jadi Ustaz dunia cinta. Kita coba masuk pada bahasan yang lebih spesifik tadi. Dan di sini nanti kita akan temukan beberapa pelajaran-pelajaran penting, karena biasanya teori yang paling ideal belum tentu menampilkan praktek yang diharapkan. Karena apa yang kita rencanakan beda dengan apa yang kita tetapkan. Kadang-kadang demikian. Jika apa yang kita harapkan kemudian sesuai dengan kehendak Allah yang ditetapkan, maka umumnya tidak ada persoalan di sini. Tapi yang jadi persoalan ketika keinginan kita ternyata berbeda dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka disinilah biasanya saatnya kita mengikutkan kehendak kita pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ideal konsep yang tadi disampaikan, idealnya demikian. Kita hadir dengan cinta, kita hadir dengan mahabbah, kita hadir dengan ukhuwah, tapi mesti diingat bahwa fitrah kehidupan, karena kita ini makhluk surga, bukan makhluk dunia. Karena ayat kita berasal dari surga, kita akan kembali ke surga. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami firmankan kepada Adam beserta pasangannya, silakan kamu masuk ke dalam surga. Nikmati segalanya di sana. Di orang tua kita makhluk surga. Bahkan ketika diberi tugas turun ke bumi, itu kalimatnya jelas, tinggalnya cuma sementara ya, nanti balik lagi. Lihat kalimatnya ayat 36 ya teman-teman sekalian. Setelah mengatakan fa'azallahum asy-syaitanu anna akhrajahum mimma kana fi, perhatikan kalimatnya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila. Silakan tinggal di bumi, tapi bumi itu cuma sementara. Kalaupun nikmat cuma sementara, kalaupun terasa tidak menyenangkan cuma sementara. Setelah itu pulang lagi ke tempat kalian. Karena itulah teman-teman kita hadir di sini untuk mencari bekal. Bekal itulah yang kemudian nilai frame-nya dibingkai oleh Allah dalam bentuk petunjuk, supaya ketika kita mencari bekal tidak salah kita mencari bekal.
Petunjuknya disebut dengan hudan. Hudan itulah yang diturunkan kepada Adam ketika Adam turun ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Lihat kalimatnya, "Qulna bitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan." Silahkan turun semua ke bumi. Kalau saat hidup di bumi nanti, kami akan turunkan petunjuk hidup. Supaya dengan petunjuk itu saat diikuti, alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ikuti itu, saya jamin hidupnya tenang, hidupnya senang. Nah, teman-teman sekalian, semua berganti generasi, ganti nabi, ganti rasul, berdatangan generasi baru, petunjuk Allah tetap jadi rahmat untuk kita, tidak pernah ditiadakan. Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, tetap Allah berikan hudan. Nabi Musa diberikan hudan. Quran surah ke-17 ayat yang kedua. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Musa diberi kitab jadi hudan. Isa diberi kitab jadi hudan. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33 ya. Teman-teman sekalian semua punya. Nabi Muhammad SAW diberikan hudan. Apa bentuknya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling tinggi di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Hudan linnas. Di era Nabi Muhammad SAW sampai berakhirnya kehidupan manusia, maka hudannya berada dalam bentuk Al-Quran. Dalam Quran itulah dijelaskan prinsip kehidupan, penjelasan Al-Quran di lisan Nabi Muhammad SAW, penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi tentang apa yang disampaikan Ustaz Felix tadi, ternyata keterangannya luar biasa. Semua tantangan-tantangan kehidupan yang dilakukan dengan penuh cinta akan menghadapi lawannya sebagai ujian keseriusan bagi kita sekaligus pemberian pahala. Kalau tidak ada lawannya, tidak mungkin sifat mahabbah bisa muncul dalam kehidupan. Contoh, saat Allah menciptakan sabar akan dibuat lawannya. Marah misalnya. Marah yang diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pemarah, bukan. Tapi untuk bisa melatih kesungguhan manusia sehingga bisa menampilkan sabar dalam kehidupan. Sebab kalau tidak ada marah, sabar tidak akan muncul. Ini hujan gak ada, angin tenang, gak ada macam-macam. Tiba-tiba saya katakan pada Ustaz Ferry, sabar ya, sabar itu. Gak ada masalah, gak ada macam-macam masalah. Antum pulang ke rumah, gak ada masalah sama istri, hujan gak ada, panas sudah biasa, mohon maaf, kilat tidak ada, tiba-tiba bilang, "Ma, sabar ya, Ma." Istri Anda paling lihat kepada Pak. Tidak ada sebut sehat. Lihat teman-teman sekalian, jadi selalu ketika kita akan mengerjakan kebaikan, ada lawannya yang terlihat tidak baik. Saya menggunakan bahasa yang harus terlihat tidak baik. Kenapa pasalnya dihadirkan? Untuk menguji supaya yang baik muncul sekaligus pahala diberikan. Bukankah saat sabar ada pahala? Bukankah sabar yang mendekatkan Anda dengan Allah? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 154 paling kanan sebelah bawah. Innallaha ma'as sabirin. Ayat 153 ini. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Lihat innallaha ma'as sabirin. Bukankah sabar yang mengantarkan ke surga? Bahkan kalimat malaikat yang menyambut Anda insyaallah di pintu surga, kalimat pertamanya kalimat sabar. Selamat atas kesabaran Anda. Quran surah ke-13 ayat ke-24. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda selama di dunia bisa sabar. Ini turunannya. Dan sekarang persoalannya, kita alhamdulillah dihadapkan pada persatuan, dihadapkan pada semangat, dihadapkan kemudian pada keinginan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Majlis-majlis sekarang penuh, masjid-masjid bagus, dunia maya ada, dunia nyata juga hidup. Persoalannya apa tantangan yang dihadapi ketika semua nilai kebaikan itu muncul? Ini yang coba kita keluarkan. Dan berita baiknya teman-teman, tantangan-tantangan itu Allah tunjukkan langsung di lisan dan tulisan, tangan-tangan dan lisan-lisan orang-orang yang sekarang sedang hadir dan jadi pembicaraan dalam kehidupan kita. Saya akan bagi pada dua bagian. Satu, bagian pertama, ini dua-duanya abu, satu abu, dua abu, ya, sehingga saya katakan jadi abu-abu, kan? Tapi kita tidak perlu fokus pada kalimat abunya. Yang paling penting bagi kita inti substansinya. Ingat, saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk membuji orang dan mencela orang lain. Terutama nama. Anda kalau belajar dengan syekh dan mencela orang lain, saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda. Yang saya ajarkan adalah merubah perilaku. Kalau ada perilaku yang tidak baik, itu yang kita rubah, bukan mencela orangnya. Karena itu saya koreksi sedikit ya, Ustaz Felix, saya tidak hobi berdebat. Saya tidak suka berdebat. Yang saya lakukan ketika ada sesuatu yang ingin saya pahami, ya kalau saya tidak bisa kunjungi, saya undang. Datang. Terkhusus pada persoalan yang tidak bisa dibincangkan tanpa ada pertemuan. Jadi ada masalah yang memang harus ketemu, ada masalah yang tanpa ketemu pun selesai.
Ini kadang-kadang ketika masalah yang harus diselesaikan dengan pertemuan dibincangkan pada sesuatu yang tidak ada wasilahnya. Ya, misal masalah dunia nyata dibincangkan di dunia maya, nggak akan nyambung. Dan bukan menghadirkan solusi, yang menghadirkan masalah yang berkembang luas. Karena itulah teman-teman, ketika biasanya ada persoalan-persoalan, saya lebih senang berdiskusi. Kemudian kita undang, dan kita tidak usah merasa malu kalau kita salah. Akui, sampaikan bahwa kami salah, yang benar yang seperti ini. Jika kita benar, jangan menggurui dan tutup aibnya. Tidak usah diumbar keluar, cukup sampaikan. Saya sering banyak bertemu, termasuk di majlis ini. Termasuk sekian ada ustaz yang pernah menyoal datang ke sini. Dan ketika datang, ustaz, saya doakan antum, masya Allah. Saya doakan antum dalam sujud antum. Alhamdulillah ustaz, saya pun doakan antum dalam sujud antum. Tuh lihat, ketika bertemu, kita nggak pernah dengar kalimat itu. Silakan antum cek. Dan indahnya adalah, ustaz saya ingin berikan masukan. Silakan ustaz, saya terima segala hal yang baik-baik. Begitu disampaikan, saya dengarkan. Setelah dengarkan, saya sampaikan, ustaz, yang antum sampaikan itu informasi sebenarnya begini. Begitu menerima itu, oh seperti itu. Kalau itu tidak apa-apa. Anda bayangkan, ramai di dunia maya, tapi di dunia nyata tidak seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Kami makan nasi goreng sama-sama. Kami ngobrol dengan yang lain sama-sama. Yang paling aneh begini, gurunya tenang-tenang saja, kok muridnya pada sini? Tapi yang hebat sekarang adalah keributan itu ditampilkan dengan soal yang sederhana, tapi ternyata itu informasi yang sangat berharga. Makanya saya undang orangnya, saya ingin ucapkan terima kasih. Kenapa? Bahkan saya berani mengatakan saya berikan hadiah umrah. Bahkan saya akan langsung ajak orangnya menghadap Dubes Saudi. Saya katakan orang ini telah berbuat baik kepada saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala karena memberikan informasi tentang hadis Nabi yang saya pun tidak sedang memikirkannya. Tidak ada masalah ketika dia menyoal, kok beda ya beli kitabnya di tempat yang sama, kemudian jenisnya sama, tempatnya sama, keadaannya sama. Kok tidak ada ya di hadis Muslim? Masya Allah, itu kitab saya masih ingat belinya di mana, warnanya apa, tempatnya di mana, orangnya apa. Saya pakai baju apapun saya masih ingat pada saat itu. Bajunya batik, warnanya hitam, rolengnya ada emasnya. Teman saya Sandi, saya pakai topi, warnanya topi kayak koboi, warnanya biru dongkar. Kita berangkat sama-sama. Keretanya saya masih ingat kemana perginya. Belakang saya ingat, orang yang belinya saya masih ingat. Posisi kitabnya sebelah pojok, rak yang kedua dari atas, pojoknya hari ini. Harganya kalau diperingkat 450.000. Cetakannya dari Darul Hadis. Ada semua halamannya, ada semuanya kita tunjukkan. Tapi yang paling menarik bukan itu poinnya. Yang paling menarik orang berdebat masalah nomornya. Yang itu pun sebetulnya saya ingin dengar. Anda baca nomor hadis itu seperti apa? Jangan-jangan Anda menyoal nomor hadis, Anda tidak pernah tahu bagaimana cara merumuskan nomor hadis. Silakan cek. Yang paling indah ketika menulis ini, Ustaz Adi salah memberikan statement hadis tentang sunat tahiyatul masjid di hadis Muslim, nomor hadis 259. Begitu saya buka hadis tentang larangan teman-teman sekalian, maaf, mencukur jenggot dan anjuran untuk memotong kumis. Tuh, Anda bayangkan. Jadi kalau tidak pernah tahu tentang penomoran hadis bisa bahaya. Apalagi Al-Bukhari beda dengan cara membaca hadis Muslim. Nomornya bisa lain. Bisa ya teman-teman sekalian, itu ada penomoran. Coba silakan cek, tanyakan pada yang bersangkutan, dari mana tiba-tiba muncul nomor hadis. Padahal ketika dibuat itu tidak ada nomornya, kosong nomornya. Siapa yang pertama kali menginisiasi? Muhammad Fuad Abdul Bakti. Bagaimana sistemnya seperti ini? Ada tarkim dauli, penomoran internasional. Sistemnya begini, kalau bacanya begini, syarahnya begini, halamannya begini. Kalau satu nomor beda dengan nomor yang kedua, apakah dianggap salah? Belum tentu, karena hadis bisa dibaca dengan makna. Pernah dengar hadis ini? Idza mata al-abdu, idza mata ibnu Adam, inqata sa'iru amali. Pernah dengar? Idza mata ibnu Adam, jika meninggal seorang anak cucu Adam, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Pernah dengar? Silakan cari di hadis Muslim, enggak akan ditemukan lafaz ibnu Adam. Yang ada idza mata al-abdu atau idza mata al-insan. Insan, 9 lafaz di hadis Muslim. Tapi apakah salah disebutkan dengan idza mata al-abdu? Banyak yang menyebutkan. Ulama, pakar tafsir, pakar hadis. Salah enggak? Enggak. Hanya orang yang tidak tahu hadis ketika menyebutkan itu salah. Karena hadis bisa diriwayatkan dengan makna. Logika sederhananya begini, Nabi menyampaikan di banyak orang. Apakah ketika semua orang keluar kalimatnya akan sama dengan Nabi SAW? Tidak. Ustaz Karim pada hari ini datang mengatakan bahwa beliau Ustaz dunia maya, menyampaikan dengan penuh cinta dan ditutup dengan kalimat-kalimat cinta. Yang ada perbedaan dengan Ustaz tadi. Perbedaannya adalah cuma masalah makan daging babi. Saya sampaikan seperti ini, anak keluar lagi ulang kalimat saya dengan serupa. Oh iya. Ustaz Karim masih ada ulang. Hadisnya baik. Padahal baru 2 menit. Baik, nggak apa-apa, itu lebih baik daripada menyampaikan salah.
Tapi ketika menyampaikan sesuatu dengan kalimat berbeda substansi sama, itulah bedanya hadis dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dijamin oleh Allah, lafaz dan maknanya tidak akan berubah. Makanya dari zaman old sampai zaman now itu Jangan ada Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran sebagai zikir peringatan bagi manusia, kami yang jaga, Allah yang jaga. Antum gak usah repot-repot jaga, Allah yang jaga. Sampai kiamat terjadi, sampai kembali pada Allah akan sama dari awal sampai akhir. Tapi hadis tidak ada jaminan menjaga lafaz. Yang ada keterangan bahwa itu semua bersumber dari wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi. Quran surah ke-68. Lihat teman-teman, ketika Allah firmankan kepada Nabi SAW dari ayat surah 53-nya dulu. Apa surah 53? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Quran surah 53-nya dulu dari 3 sampai 4. Lihat baik-baik kalimatnya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi kata Allah Subhanahu wa taala itu substansinya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Cuma lafaznya tidak dijaga. Untuk membedakan Al-Quran dengan hadis. Bayangkan kalau Al-Quran, maaf, dan hadis pun, hadis teman-teman sekalian, itu pun lafaznya harus persis sama. Berapa banyak kitab yang harus dikumpul, yang harus diwafat, yang dibawa kemana-mana. Mushaf yang sekarang saja terbawa sudah luar biasa. Dan itu dimudahkan. Bagaimana dengan hadis yang dikumpulkan sekian jilid yang harus hafal? Karena itulah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dari kita semua, ketika kita berinteraksi dengan hadis, kita tidak harus menghafalkan lafaznya, tapi bisa diriwayatkan dengan maknanya. Karena itu hadis basmalah ada 70 hadis, hadis tentang makan ada 10 hadis, hadis tentang isbal bahkan ada yang dihitung sampai 143 hadis. Apa intinya? Kalimat yang sama dengan lafaz yang berbeda-beda, karena yang meriwayatkan belum tentu orang yang sama. Paham sampai sini? Yang paling menarik halaman 111. Di kitab saya ya, kalau kitab yang disebutkan saya kurang tahu karena nggak pernah menjadi kitab itu masalah. Ya. Ini kitabnya, ya saya katakan. Makanya ketika saya menerangkan hadis, saya menerangkan itu kitabnya bukan saya ingin menyampaikan saya hafal, bukan. Maksud saya kalau orang ingin mencari itu bisa mencari yang sama dan dilihat kalau saya keliru ingatkan. Kalau benar berarti kita punya kitab yang sama. Cetakan dalam hadis tahun 2005 warnanya biru dongker, ya kan? Saya sebutkan buka halaman 111 paling kiri sebelah atas, Ustaz Felix bisa dicek misalnya, yang ini jilid pertama. Ya. Halaman 111 posisi paling kiri sebelah atas, bab yang keempat hadis nomor 6. Itu yang pernah saya sebutkan. Tafsir nomor 6 hadis nomor 7, keterangannya di bab yang selanjutnya. Gak usah capek-capek Ustaz, sudah saya tanda. Sabar. Jadi bulan-bulan. Bukan, emang tandanya tadi coba. Karena beliau ulang kembali. Baik, teman-teman sekalian perhatikan. Babun nahi an akhdhi riwayati. Ada Ustaz bagian sebelah kiri, Masya Allah. Bab larangan untuk mengambil informasi. Riwayat. Pas. Informasi, riwayat, apalagi ajaran-ajaran agama. Awas hati-hati. Anid du'afa, dari orang-orang yang dianggap lemah riwayatnya. Perhatikan baik-baik, saya langsung kepada ujung hadisnya saja. Itu yang berbicara tentang dahsyat saya. Ini yang paling penting. Sayati fi akhir zaman, riwayat fi akhir ummati. Yang pertama di hadis nomor 6 yang mengatakan unasun. Siapa unas di situ? Nomor 7-nya dajjalun dan kadzdzabun. Akan datang di masa-masa akhir umatku para dajjal pendusta. Saya sering katakan pada Anda, kalau kalimat dajjal tanpa menggunakan masih, berarti itu sifatnya. Kalau menggunakan masih, berarti makhluknya. Masih dajjal itu masuk makhluknya yang menyerupai keadaan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau dajjal saja, itu diantara sifatnya. Apa diantara sifat dajjal? Dusta. Tapi dustanya bukan urusan dunia. Awas hati-hati, bukan masalah dagang berdusta. Kalau cuma dagang berdusta, zaman jahiliyah sudah ada. Dan Nabi menyebutkannya bukan pada masa Nabi, tapi masa nanti setelah kehidupan Nabi SAW. Jadi kalau cuma dusta dalam urusan dunia, dusta maaf ya, mengurangi timbangan, tidak jujur dalam usaha, itu orang jahiliyah sudah ada. Sudah ada. Makanya ketika ada pengusaha tidak jujur sekarang, dia telat, dia sudah keduluan sama orang jahiliyah. Dia terlambat dan jangan bersaing sama orang jahiliyah, akan kalah. Pemabuk sekarang, mabuk telat. Kalau ketemu orang mabuk sampaikan, mas telat. Keduluan sama orang jahiliyah dan jangan bersaing, nggak akan menang. Kalau ada yang punya kedudukan sombong, katakan Anda telat, sudah keduluan sama Fir'aun, sama Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Yahya.
Gosok. Baik-baik ke sini, biar fokus. Sudah, jangan mikirkan yang tidak ada. Siapa Dajjal ini? Ini hal yang paling penting. Saya langsung lihat bacakan kitabnya. Khawatirnya nanti tidak dipercaya lagi. Ya? Sekarang perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Qala Abdullah ini syarahnya. Inna syaitana la yatamathalu fi suratir rajul. Fayati al-qawma fayuhaddithuhum bil hadithi min al-kadhib fayatafarraqun. Siapa Dajjal yang disebut oleh Nabi ini? Maksud sifat-sifat pendusta seperti Dajjal itu adalah kemunculan orang-orang yang tidak jelas, datang di tengah masyarakat, membuat isu-isu di masyarakat sehingga terpecah masyarakat pada saat itu. Perhatikan, saat orang ramai-ramai menyokap beberapa hal, saya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlihatnya seperti tidak menyenangkan, tapi sebetulnya itu informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan muncul orang-orang yang tidak jelas ini siapa sebetulnya. Di dunia maya gak kelihatan, dilacak gak ketemu, cari-cari gak ada, tiba-tiba muncul aja. Dan paling anehnya begini, perhatikan itu baik-baik ya. Setiap kita berusaha untuk bersatu, menghadirkan nilai Islam dengan kebaikan, terlepas dari perbedaan yang ada, yang bisa didiskusikan, diambil satu poin yang sama, nilai kebaikannya. Setiap kita ingin mewujudkan nilai kebaikan, selalu muncul tuh yang seperti itu. Dulu kita arahkan, ayo kita sama-sama tingkatkan keislaman, tampakkan nilai keislaman, tiba-tiba potongan video muncul. Terus satu tugas itu. Begitu sudah muncul, yang lain nyerang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muncul. Muncul istilah tahfidz. Tahfidz ditulis buku Manhaj Tahfidz kelas eksekutif. Itu masih ada lumayan kelas eksekutif terhormat. Dia punya pengetahuan, punya macam-macam. Yang sekarang nggak repot, naik kelas sudah enggak. Yang dulu kelas eksekutif, yang sekarang naik kelas juga enggak. Makanya saya bikin bukunya agak repot kalau seperti itu. Tapi poinnya sama. Begitu video ini dicari, hilang. Yang berbahaya adalah ketika yang menyoal itu menggunakan dalil-dalil itu yang masalah. Saya urutkan ini siapa sebetulnya. Tapi yang paling menarik jawabannya ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menerangkan tentang sesuatu, itu kan momennya tentang persatuan. Saya ajak kayak bersatu, belajar ke ustadz ini, belajar ke ustadz ini, belajar ke ustadz ini. Mendekati momen persatuan, apa yang terjadi tiba-tiba muncul video baru. Selalu begitu. Dan yang dipotong itu yang paling aneh. Motong video bisa dipotong. Orang motong kue, dia motong video. Adi Hidayat mengkafirkan orang menyebut maulid dengan Allah. Saya katakan, itu dusta luar biasa. Berdusta atas nama agama. Antum yang lihat video seutuhnya, antum tidak akan pernah menyimpulkan seperti itu. Paling aneh begini, yang paling aneh. Orang yang hadir di majlis ilmu seluruhnya yang datang, yang menyimak dari awal, tidak ada persoalan. Mau berbunyi, mau tidak ada persoalan. Yang paling aneh, tidak pernah datang ke kajian, tidak melihat video secara utuh, tiba-tiba motong video disebarkan dan menyebarkan isu. Anda tahu apa yang terjadi? Hadis ini benar. Ketika itu disimpulkan, Allahu Akbar, muncullah orang begini. Sampai di Kuningan ada sebuah desa hampir berselisih karena potongan video yang ditampilkan itu. Bagaimana menganalisis itu semua sampai pada kesimpulan hadis Nabi apakah diakui atau tidak? Karena kata Abu yang lain itu 200 tahun setelah Nabi meninggal. Bagaimana kita menjadikan enggak? Kita jangan mengolok-olok orang. Kita harus menjawab secara ilmiah. Sehingga kalimat-kalimatnya kita jadikan abu dalam kehidupan dan kita tinggalkan dalam kehidupan. Nanti saya bawakan kitab yang lain dan kitab ini akan membuat kita kaget teman-teman sekalian. Karena ternyata itu sudah disiapkan di masa lalu. Bagaimana keadaannya? Kita akan sambungkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Saya mohon, karena ini barangkali cukup padat, ini saya lihat sampai keluar-luar. Kita posisikan di saf yang benar. Kita tunaikan sholat dengan baik. Kalau tidak memungkinkan, kita buat 2 bagian insya Allah. Sepakat sampai sini? Sepakat. Jazakumullah khair. Tolong yang di luar bisa menyesuaikannya. Teman-teman dibantu, yang ada sajadah dikeluarkan saja, supaya bisa dibantu teman yang lain. Saling menolong dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.